Banten, ayo kita majukan Banten kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya, salam penyuluh, dia pasti teriak, semangat pagi, pagi, pagi. Jadi, alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan waktu saya pertama kali ke sini Bu lewat, tapi nggak pernah masuk ke dalamnya dan ini pertama kali teras bambu. Terima kasih sudah diundang dan tentunya kami sangat bahagia sekali. Kenapa waktu itu di Banten banyak terjadi korupsi? Kemudian kemana aja sih atau di mana aja sih teman-teman kita gitu yang sudah didiklatkan saat itu pertama kali adalah diklat tunas integritas. Di tahun 2017 kalau nggak salah ada 10 angkatan tunas integritas yang didiklatkan dalam rangka upaya pencegahan korupsi di Provinsi Banten. Tetapi ternyata yang namanya tunas ya jadi tunas, nggak naik-naik mungkin ya. Tunas aja jadi nggak naik-naik. Nah pada akhirnya di tahun 2020 kami dari unsur API masing-masing seprovinsi Banten ditugaskan untuk menjadi penyuluh anti korupsi seprovinsi Banten dan alhamdulillah terbentuklah kami saat itu kurang lebih 23 orang dikukuhkan dan disertifikasi oleh LSP KPK menjadi para penyuluh anti korupsi. Di antaranya salah satunya ada saya, kemudian kawan-kawan yang pakai rompi termasuk Master Yani yang pakai rompi. Boleh berdiri yang pakai rompi penyuluh anti korupsi Banten. Nah, ini bisa dilihat yang pakai rompi biru seperti ini beda dengan yang orange. Nah, ini yang seperti ini jangan ditakutin. Jadi upaya penyuluhan upaya pencegahan korupsi sebetulnya lewat Trisula sudah ada. Seperti itu ada pencegahan, penindakan dan salah satunya lagi melalui pendidikan. Nah, di kami ini seperti apa upaya pencegahan kami dalam hal tata kelola ada 7 bagian untuk wilayah provinsi dan 8 bagian ada di wilayah kabupaten. Untuk kota itu ada 7. Jadi mulai dari tata kelola perencanaan, kemudian sampai dengan pengelolaan menata usahaan keuangan desa, itu semuanya sudah dilakukan upaya pencegahan. Tetapi tadi kembali lagi, kalau memang sistemnya sudah ada, tapi yang mengelola sistem SDM-nya tidak berintegritas, ya sama-sama jebol. Tidak termanfaatkan, ya tidak sejahtera juga masyarakat Banten. Itu yang terlihat. Nah, kami yang hadir di sini, yang pakai jaket biru, itu dalam rangka seperti itu. Sebetulnya upaya kami soft, harus memperkenalkan integritas seperti apa. Tapi sebagian orang menganggap kami bahwa kami adalah orang-orang yang mencampuri urusan dapur. Padahal, itu tadi, balik lagi, kalau di ASU tuh, yang diingatkan masalah integritas, pertama datang nangis. Tapi keluar dari ruangan ini, wah sudah nggak ada lagi yang nangis pura-pura. Ya kan, tapi pas diingetin, oh nangis, iya ya kita begini, kita salah, kita begini, kita begini. Setelah keluar dari ruangan itu, kembali lagi ke habitatnya. Nah mungkin salah satunya dari para penyuluh ini mungkin sedikit disadarkan, memberikan kesadaran bahwa semoga apa yang dilakukan atau apa yang kita kerjakan mulai dari menerima gaji, menerima upah, menerima sebagian pendapatan yang dihasilkan adalah halal penuh berkah. Nah itu upaya salah satunya untuk hal kecil yang dilakukan oleh para penyuluh anti korupsi. Ketika pencegahan korupsi dilakukan sama kita atau siapapun, kalau menurut saya secara pribadi kita nggak bisa keras. Kita bilang bapak korupsi harus begini, harus begini, harus begini. Nggak bisa sekarang digituin manusia. Apa masyarakat yang sudah melakukan korupsi harus begini, harus begini, harus begini, itu nggak bisa. Tapi kita emang harus soft, harus pelan-pelan. Nah itulah upaya teman-teman para penyuluh anti korupsi yang hadir
Di pemerintah Provinsi Banten memang seperti itu upayanya. Kita harus soft dulu, kita harus kembali lagi ke hatinya, dari hatinya untuk bisa memberikan pencerahan dan kembali ke fitrahnya, mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi, ada nggak komitmen pimpinan dalam hal melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan ini? Kembali lagi ke manusianya, ke SDM-nya, kemudian seperti apa komitmen kita dalam hal melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan bersama itu. Nah, upaya-upaya pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini upaya melalui survei penilaian integritas bahwa di tahun sebelumnya kita ranking 3 di bawah 61,8 ya, kalau salah. 61,4 apa 61, pokoknya ranking 3 di bawah secara nasional. Di tahun 2022, alhamdulillah kita mendapatkan nilai 70,4 ya, kalau nggak salah itu udah naik 9 poin. Tapi itu juga bukan berarti kita bangga. Berarti antara keterbukaan informasi, kemudian keselarasan dalam hal menyampaikan informasi, keterbukaan dalam hal pelayanan, keterbukaan dalam hal pelaksanaan pemerataan pendidikan, dalam hal pemerataan kesejahteraan, bantuan keuangan, itu semuanya harusnya terfokus. Dan itu juga yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Banten tentunya di tahun 2023 ini sesuai arahan, semoga dapat lebih baik lagi, lebih berintegritas lagi. Dukung kami ketika memang kami harus memberikan yang terbaik melalui forum penyuluh anti korupsi kawan-kawan kami ini yang berintegritas, yang sudah dikukuhkan, yang sudah mempunyai kode etik tersendiri, yang harus dijalankan oleh teman-teman semua. Dan bukan kami yang tidak mendukung pemerintah, tapi kami yang mendukung pemerintah dalam hal yuk kita barengan sesuai aturan semuanya dijalankan. Yang tidak sesuai aturan seperti apa kita harus benahi, kenapa keluar dari koridor itu, ketika memang kurang, hayu di mana kurangnya, kita sama-sama bersama-sama memberikan Banten sudah 23 tahun. Kalau istilah saya 23 tahun itu harusnya udah dikawinin, udah punya anak ya, bukan lagi diajarin, tapi bisa dinikahin, bisa punya anak, berarti bukan lagi yang baru lahir gitu loh, tapi sudah membuahkan hasil yang lebih baik. Itu menurut saya. Jadi artinya 23 tahun Banten ini ya harusnya lebih baik, jangan terus-terusan, masa sih mau begitu-begitu aja gitu ya. Itu yang kami coba bangun di Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.